Potensi rug pull PP Coin, ada transfer mencurigakan sebesar 16 million US dollar atau setara 16 triliun dalam bentuk token PP. Siapa yang melakukannya? Mari pada kesempatan kali ini Uang Receh akan sedikit berikan teman-teman berita mengenai hal tersebut. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita mulai saja pembahasan tersebut dari situs yang menyajikan berita tentang crash dari koin PP. Dilansir dari Coinpedia, PP Coin price crash 20% after 16 million transfer. Was this is a rug pull? Dari berita ini kita bisa menyimpulkan ada crash 20% dan ini disebabkan oleh transfer mencurigakan teman-teman sebesar 16 million US dollar. Lantas key point dari berita ini apa? Uang Receh akan mencoba untuk bacakan. Kita geser ke bagian bawah. Di sini PP Coin price drop 20% after developer transfer 60 million worth of token of exchange. Kurang lebih artinya 20% itu price PP langsung drop karena ada transfer 16 million. Dilakukan oleh siapa? Oleh developernya yang mengirim token mereka itu ke exchange. Tujuannya apa? Menurut Uang Receh pribadi, jika developer itu melakukan transfer kepemilikan koinnya, apalagi ini transfernya ke exchange, jelas tujuannya adalah untuk memperoleh uang atau menguangkan koin yang mereka punya. Nah, untuk key point yang kedua, the developer also changed the security protocol of the multisig wallet, making it easier from them to transfer token. Di sini teman-teman, biasanya kalau kalian menggunakan blockchain, baik itu Bitcoin, Ethereum, Solana dan yang lain sebagainya, dibutuhkan itu yang namanya signature. Artinya di saat kita melakukan transfer kita itu diverifikasi oleh banyak pihak, yang disebut kalau proof of work itu adalah miner, kalau proof of stake adalah staker teman-teman. Nah, itu adalah validator. Tapi di PP pada kesempatan kali ini itu protokolnya diturunkan semula dari 5/8, artinya membutuhkan 5 signature untuk sekali transfer. Pada saat developer itu mau melakukan transfer, hanya dibutuhkan 2 signature untuk menyetujui transfer tersebut. Emang sepertinya di sini kita melihat ada sedikit ketidakjelasan atau mungkin developer memang sudah berniat untuk membawa kabur uang investor, terutama di PP Coin. Nah, untuk key point yang ketiga, this has raised concern that the developer may be planning a rug pull, where they sell their token and abandon the project. Ada kemungkinan besar developer sudah merencanakan untuk membuat likuiditas dari PP Coin ini kering atau rug pull. Makanya mereka menjual kepemilikan koin mereka. Nah, benarkah hal tersebut teman-teman? Mari kita kupas jauh lebih dalam. Kalau kalian lihat untuk sementara atau untuk hari ini, jumlah dari token atau supply yang beredar untuk PP Coin itu berada di angka 391 triliun PP dengan total supply mencapai 420 triliun PP. Dan untuk developer yang kemarin melakukan transfer sebesar 16 million US dollar itu adalah setara 4% dari total supply. Nah, sekarang yang harus kita cari tahu adalah developer itu punya berapa persen dari total supply teman-teman. Kalau mereka hanya menjual 4% kepemilikan atau 4% dari total supply, seharusnya secara price tidak akan bisa menjadi rug pull. Kecuali teman-teman, kecuali banyak retail yang ikut melakukan aksi selling off dan menyebabkan harga tertekan jauh lebih dalam. Selagi tekanan seller itu cuma 4%, Uang Receh rasa PP harusnya bisa bertahan. Tapi ini adalah yang sisi positifnya yang Uang Receh bahas. Kita akan mencoba kupas dari sisi negatifnya teman-teman. Sisi negatifnya, kalau menurut Uang Receh pribadi, kita bermain di sebuah meme coin tanpa utilitas. Bisa dibilang PP under dari Doge atau di bawah dari Doge dan Shiba Inu teman-teman. Tapi menurut Uang Receh pribadi,
Dogecoin ataupun Shiba Inu jauh lebih unggul dalam utility. PP sama sekali nggak punya utility. Jadi kemungkinan besar untuk developer itu merakul PP sangat lebih besar ketimbang developer Shiba Inu ataupun Dogecoin yang sekarang sudah nggak ada developernya. Dengan demikian kalian bisa simpulkan sendiri, layakkah kita invest di PP? Lantas buat kalian yang bertanya-tanya, Bang saya masih punya stok PP Coin, menurut abang gimana? Keputusan jual ada di tangan kalian, silahkan kalian riset. Uang receh hanya sekedar memberikan tentang berita seperti ini teman-teman. Dan probabilitasnya kalau uang receh sendiri yang punya PP Coin pada saat ini, uang receh akan mencoba untuk exit seminimal mungkin biar nggak terjadi kerugian yang cukup besar teman-teman. Nah, kita akan coba bahas dari segi price actionnya. Nah, teman-teman, di sini uang receh pakai time frame daily terlebih dahulu untuk PP Coin. Chartnya di sini uang receh pakai punya Binance karena menurut uang receh Binance adalah exchange terbesar dengan market cap yang cukup besar, artinya cukup valid untuk chartnya. Di sini uang receh melihat secara daily time frame PP di posisi saat ini itu sudah berada di major demand-nya. Melihat hal tersebut, kita sama-sama tahu di sekitaran 7 Juni lalu PP itu sempat menyentuh level area seperti ini. Dan after itu terjadi lonjakan atau peningkatan harga. Nah, pada saat ini juga PP sedang mengalami hal yang sama. Tapi perbedaannya teman-teman, di tanggal Juni kemarin, pertengahan bulan Juni, PP sama sekali nggak punya negatif isu. Dan menurut uang receh sekarang ini, meskipun kita sama-sama berada di major demand, tapi PP banyak negatif isu. Dan ini negatif isunya super negatif kalau menurut uang receh. Kalau developer nggak punya jawaban pasti tentang apa yang mereka lakukan dengan mentransfer koin tersebut, ada kemungkinan besar PP justru akan malah kembali tertekan ke arah bawah teman-teman, dan menuju ke titik terendah atau all time low dari PP selama ini. Nah, potensialnya titik terendahnya ke arah mana uang receh belum tahu, karena dari chart ini juga belum begitu bisa menginformasikan kira-kira PP itu titik bawahnya berada di angka berapa, karena dari SNR juga belum begitu banyak yang bisa kita ambil dari PP Coin ini. Nah, kalau kalian mau exit teman-teman, di sini uang receh punya sedikit chart yang akan bisa membantu buat kalian bisa exit dengan cukup minimalis. Artinya kerugiannya nggak terlalu besar. Nah, potensial dalam short term di sini uang receh melihat dalam short termnya PP Coin memang masih ada kemungkinan untuk nanjak sedikit. Nanjaknya kira-kira ke arah mana? Untuk yang pertama, uang receh berpikir kalau PP Coin di area demand ini cukup banyak orang yang beli atau mau mempertahankan PP Coin, dan mungkin ini adalah beberapa orang yang uang receh sebut sebagai gambler sejati. Karena di tengah isu negatif mereka mau melakukan beli, kalau mereka nggak berspekulasi full kan nggak mungkin juga teman-teman. Artinya ada kemungkinan besar PP Coin akan retest ke bagian EMA 21 untuk time frame daily, yaitu berada di sekitaran level 0,00108. Dan menurut uang receh ini masih make sense untuk PP capai dalam short termnya. Karena apa teman-teman? Di sini selain itu adalah EMA 21, uang receh melihat bahwa ada titik imbalance di sekitaran area tersebut. Tepatnya di tanggal 24 Agustus kemarin, pada saat berita tersebut sehari sebelum rilis, PP sempat drop selama yang candlenya itu cukup besar teman-teman. Dan ini terjadi gap atau fair value gap atau imbalance. Nah, kemungkinan besar biasanya akan mengisi daerah imbalance terlebih dahulu sebelum PP melakukan penurunan lanjutan. Nah, selain itu, secara struktur yang ada di time frame daily, sejak di tanggal sekitaran 3 Juli kita melihat struktur dari PP memang selalu mengalami tertekan oleh seller teman-teman. Terbentuk yang namanya descending triangle. Ini adalah sebuah pola penurunan yang kita sama-sama tahu terbentuk lower low yang secara terus-menerusan. Di sini ada lower low dan after itu terbentuk lower high, after itu kembali membentuk lower low, dan sekarang kita tahu lower low yang baru sudah terbentuk. Dan potensiali untuk PP nanjak lagi hanya sekedar untuk mencari titik lower high yang baru sebelum meneruskan ke lower low selanjutnya. Nah, selain itu uang receh juga akan berikan sedikit analisis di time frame 4 hourly.
Di time frame per hourly secara struktur lebih jelas terlihat teman-teman. Selain PP membentuk yang namanya lower high, after itu terbentuk lower low, sudah membentuk lower high lagi dan sekarang berada di potensi lower low-nya. Meskipun ada potensiali untuk PP sekali lagi retest ke bagian lower high yang baru sebelum meneruskan lower low selanjutnya. Nah, selain itu potensiali yang ada, PP juga sedang tertekan oleh seller. Hal ini didasari dengan terbentuknya descending triangle di time frame for hourly juga, dan melihat beberapa candle juga PP belum mampu untuk break dari EMA 21, di mana uang receh melihat di time frame for hourly di sekitaran 15 Agustus kemarin after PP under dari EMA 21, PP memang tertekan dengan flexible support ini. Di tanggal 24 sempat sekali breakout ke atas, tapi sekali lagi ini adalah potensi fake out atau potensi lower high yang baru, dan after itu kembali tertekan dengan cukup impulsif di bawah IMA 21. Artinya IMA 21 bisa kita jadikan patokan, dan karena selama ini cukup direspek oleh PP di time frame for hourly-nya, dan ada kemungkinan besar kalau ini break lagi dari IMA 21 hanya sekedar untuk mencari lower high dan after itu meneruskan ke titik lower low selanjutnya. Nah, sekian dulu untuk video PP pada kesempatan kali ini. Jadi lebih hati-hati teman-teman buat kalian yang mau entry ke meme coin atau token-token yang tanpa utility. Kesimpulan dari video ini ada dua teman-teman. Yang pertama, untuk melihat PP bullish lagi, developer harus bisa memberikan trust ke market, terutama ke retail yang memegang PP. Mereka melakukan transfer sebesar itu untuk apa? Akankah untuk kemajuan PP atau untuk uang buat pengembangan PP di kemudian hari? Ataukah mereka melakukan penjualan hanya sebagai exit liquidity? Artinya proses rug pull sedang berjalan. Dan kemungkinan yang kedua, kalau memang PP ini sudah mau di rug pull oleh developer, karena kita sudah tahu nggak ada salahnya kita mencoba untuk exit sedikit demi sedikit teman-teman. Menurut kalian PP bakal rug pull atau bisa balik ke atas lagi? Silahkan share di kolom komentar. See you on the next video.